Di masa lalu yang jauh, sebuah fenomena kosmik secara drastis mengubah takdir dunia. Dikisahkan bahwa langit tiba-tiba diterangi oleh cahaya yang luar biasa, dan sebuah benda langit raksasa meluncur dari kedalaman kosmos dan bertabrakan dengan bumi. Benda langit ini, pada kenyataannya, adalah sebuah kondrit masif yang menyimpan kekuatan yang tak terkira dahsyatnya dan penuh teka-teki. Spesialis dan akademisi terkemuka dari seluruh dunia dengan cepat berkumpul untuk memeriksa temuan aneh ini. Mereka berhipotesis bahwa di dalam batuan luar angkasa ini terdapat sumber energi baru, kekuatan yang mampu merevolusi masa depan umat manusia. Namun, optimisme itu berumur pendek. Tak lama setelah jatuhnya awal, meteorit lain, kali ini hitam legam dan memancarkan energi gelap yang menyeramkan, juga turun. Kondrit eboni ini mengantarkan cobaan yang dahsyat. Entitas aneh dan agresif yang tak terhitung jumlahnya, yang sebelumnya tidak diketahui umat manusia, mulai terwujud darinya. Orang-orang melabeli mereka D2, kekejian dari jangkauan tergelap kosmos. Mereka memusnahkan semua yang ada di jalan mereka, membantai orang-orang, membakar kota-kota besar, dan dengan cepat mendorong peradaban manusia ke ambang kehancuran. Tepat ketika keputusasaan universal tampak lengkap, dan asap, kebakaran, serta jeritan menyelimuti planet ini, sebuah harapan baru muncul. Individu-individu luar biasa mulai bermunculan dari masyarakat umum. Mereka disebut konduktor dan musikarte, komandan penampil, mereka yang dapat memanfaatkan energi dari meteorit pertama untuk berperang melawan D2. Mereka adalah pejuang, pencipta, dan penghancur, sekaligus pembawa melodi bagi dunia. Mereka menjadi benteng yang melindungi yang lemah dari kepunahan. Kisah ini benar-benar dimulai di sebuah pos perdagangan yang ramai, tempat sebuah piano besar berkilauan berdiri di tengahnya, praktis menjadi sekadar pelengkap karena tak seorang pun berani menyentuhnya. Seorang anak kecil bermata cerah dan penuh rasa ingin tahu mendekat dan mengamati instrumen yang tak biasa itu. Anak laki-laki itu tidak tahu fungsinya dan tidak memahami musik. Dalam tatapan polosnya, hanya ada rasa ingin tahu. Ia kemudian mengulurkan tangannya untuk menyentuh tuts-tutsnya dengan lembut. Pada saat itu, seorang pemuda berambut hitam legam dan bermata hitam pekat muncul. Dia adalah Tak, seorang konduktor yang unik. Menyadari bahwa pemuda itu belum pernah merasakan musik, Tak tak banyak bicara. Ia duduk di depan piano, membiarkan tangannya bebas menari di atas tuts-tuts monokrom. Melodinya menggema, jernih dan sungguh memesona. Suaranya menyebar dengan cepat, membuat semua orang di pasar yang ramai itu berhenti dan mendekat dengan penuh semangat untuk mendengarkan. Namun sebelum pertunjukan berakhir, bahaya datang. Dari kejauhan, sesosok hantu hitam melesat maju dengan kecepatan yang mengerikan. Itu adalah D2. Ia melompat langsung, berteriak maniak, tampaknya berniat mencabik-cabik siapapun yang berani memainkan musik. Namun di saat yang menentukan, seorang gadis muncul, memberikan tendangan keras langsung ke rahang makhluk itu, membuatnya tersandung. Bersamaan dengan itu, lengan kanannya tiba-tiba menghilang, memperlihatkan hubungan antara dia dan gadis itu. Gadis itu adalah Unmei, takdir, Tak terekan musikarte. Pakaian yang dikenakannya berubah menjadi merah tua terang, bersinar seterang api. Ia dengan cepat melemparkan tongkat konduktor kepada Tak. Dengan beberapa gerakan tepat, Tak mengidentifikasi kerentanan monster tersebut, sementara Unmei menerjang ke depan untuk melancarkan serangan terakhir. Saat D2 hancur, Tak ia mendapatkan kembali apendiks kanannya. Ia rileks, tersenyum puas, karena baginya, konfrontasi ini persis seperti pertunjukan musik yang sempurna. Setelah pertempuran kecil, Unmei kembali ke penampilan standarnya, tetapi langsung mengkritik Tak karena kekurangannya. Mengklaim dia tidak cukup kuat untuk menemaninya dalam perjalanan panjang ke New York. Tak membalas bahwa Unmei terlalu impulsif, tidak mampu mengendalikan kekuatannya sendiri. Keduanya berdebat sengit, masing-masing bersikeras bahwa mereka benar. Saat suasana mulai tegang, sebuah kendaraan mendekat dari kejauhan. Dari dalam mobil keluar seorang gadis berambut pirang kemerahan. Dia Anna, kakak Unmei. Kakak perempuan. Anna segera turun tangan, meminta mereka berhenti. Ia mengingatkan Unmei dan Tak untuk mundur guna menghindari komplikasi lebih lanjut bagi masyarakat umum. Unmei dengan patuh mendorong Tak ke dalam mobil sementara Anna terus-menerus meminta maaf kepada orang-orang yang berdiri di sekitar atas keributan tersebut. Di dalam mobil, Anna dengan tegas memperingatkan Tak agar tidak bertindak sepihak lagi. Perjalanan ke New York masih panjang dan penuh bahaya. Jika mereka terus-menerus bertindak gegabah, mereka tidak akan pernah sampai di tujuan. Tapi Tak tak menghiraukannya. Mengetuk-ngetuk jendela dengan irama, masih asyik memikirkan musik. Sudah lama ia tak menyentuh piano,
dan ia merasa tak sanggup jika tak bisa bermain. Bagi Tak, musik adalah vitalitasnya, eksistensinya. Unmei hanya peduli untuk mendapatkan cukup makanan untuk berjuang. Sementara itu, Anna mendesah tak berdaya, karena adiknya terus-menerus dimanja oleh Tak. Sore itu, ketiganya berhenti di sebuah kedai kecil di pinggir jalan untuk meminta petunjuk arah. Di sana, mereka mengetahui bahwa D2 telah mendirikan sarang di kota di depan. Anna dengan cemas berkonsultasi dengan pemilik kafe untuk mencari rute alternatif. Namun, Tak melihat pemutar musik di sudut ruangan. Ia mendekat, berniat mengujinya, tetapi langsung diperingatkan untuk tidak menggunakannya karena melodi akan menarik D2. Unmei, setelah mengisi ulang energinya, dengan bersemangat menyarankan untuk bergabung dengan Tak untuk melenyapkan makhluk-makhluk itu dan membuat jalan pintas ke New York. Tak setuju. Sebagian karena dia ingin bertarung dan sebagian karena dia ingin menikmati pemutar musik itu. Meskipun Anna mencoba menahannya, Unmei berubah dan langsung menembus dinding menuju tempat persembunyian D2. Anna buru-buru mengejar, sementara Tak tetap tenang, karena ia bisa merasakan apa yang dirasakan Unmei. Namun tragedi terjadi. Sebuah ledakan besar tiba-tiba bergema. Unmei terlempar keluar dan kehilangan kesadaran. Tak, karena kedekatannya dengan Unmei, juga pingsan. Keesokan paginya, ketika mereka sadar kembali, Anna memutuskan untuk menyusun kembali prioritas kelompok. Ia menyatakan bahwa tujuan terpenting saat ini adalah mencapai New York untuk mengobati Unmei. Namun, Tak hanya disibukkan dengan musik, sementara Unmei hanya ingin melawan monster. Menghadapi keteguhan hati keduanya, Anna menjadi begitu putus asa hingga ia menangis terseduh-seduh. Unmei kemudian menceritakan bahwa malam sebelumnya, terlalu banyak D2 yang muncul. Ia telah melawan sekuat tenaga, tetapi tetap terpojok. Akhirnya, ia terpaksa meledakkan diri untuk menghancurkan mereka, tetapi kemudian disergap oleh D2 lain. Mendengar hal ini, Tak merancang strategi yang berani, menggunakan musik untuk menarik perhatian D2 keluar. Di sore hari, Unmei kembali ke kota, membawa piano. Menunggu hingga malam tiba, Tak duduk dan mulai bermain, sementara Unmei bersiap untuk bertempur. Sungguh, suara keyboard yang merdu memancing D2 dari segala arah untuk muncul ke permukaan. Mereka menjerit liar saat menyerbu. Seketika, Unmei terjun ke dalam pertarungan. Dia mengubah senjatanya menjadi senapan, menembak jatuh makhluk-makhluk yang lebih kecil satu persatu. Tak keduanya dimainkan dan dikonduksikan, mengatur keterlibatan ritmis. Namun, dari belakang, pemimpin D2 tiba-tiba melancarkan serangan rahasia. Ia memiliki permata hitam di dalam tubuhnya, yang memungkinkan pembaruan diri tanpa batas. Unmei menyadari kerentanan ini, ia dengan cepat mengubah senjatanya menjadi pedang, memusatkan seluruh kekuatannya, dan menusuk langsung ke dada monster itu. Dengan serangan mematikan, ia menghancurkan batu itu, menyebabkan D2 raksasa itu melolong dan hancur. Ketika konfrontasi berakhir, Unmei dan Tak kembali ke wujud asli mereka. Mereka duduk di samping piano, membiarkan musik bergema bagai himne kemenangan setelah badai. Selanjutnya, ketiganya melanjutkan perjalanan menuju New York. Anna tak lupa mengingatkan mereka bahwa mulai saat ini, mereka harus bekerja sama dan menahan diri dari impulsif. Tak hanya berharap lain kali dia akan bermain dengan piano yang lebih besar. Sedangkan Unmei, dia acuh tak acuh. Dia sibuk menikmati kue berbentuk cincin yang lebih membuatnya terpesona daripada pertempuran itu. Dahulu kala, monster D2 pernah menyerang wilayah ini, menyebabkan kekacauan. Semua bangunan di sekitarnya telah dihancurkan. Bahkan kehidupan itu sendiri perlahan memudar. Tak muda telah kehilangan kerabatnya selama bencana nasional yang mengerikan ini. Sementara kesedihan dan duka masih menyelimuti semua orang, seorang pria bangkit untuk meredakan kekhawatiran orang-orang dengan membahas manfaat musik dalam mengalahkan D2. Ia menegaskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan musik yang indah dan menyegarkan jiwa dicuri oleh D2, dan bahwa musik itu sendirilah yang akan menjadi kekuatan untuk menghancurkan mereka. Barangkali pada saat inilah Tak muda, yang diliputi kesedihan, membenamkan dirinya dalam latihan piano. Saat ini, Tak sedang berlatih di ruangan yang tertutup rapat, berdebu, dan kacau, karena ia merasa hal ini membantu konsentrasinya. Tiba-tiba, Unmei masuk untuk membereskan. Melihat kamar dalam keadaan seperti itu setelah hanya 7 hari, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh tentang Tak kekacauan. Bahkan ada makhluk-makhluk aneh yang mengadakan pesta perayaan di sana. Meskipun ia membantu Tak membersihkan, Tak tidak mengizinkannya, karena dianggap mengganggu. Sementara itu,
Para tamu pesta yang aneh itu tahu untuk diam agar Tak bisa berlatih. Saat ia sedang mengoperasikan penyedot debu, ia juga sengaja menyedot debu Tak, membuatnya marah, dan keduanya pun terlibat pertengkaran mulut. Pertengkaran mereka, manajer mereka, Anna, masuk. Ia berdiri menyaksikan tontonan rutin ini tanpa banyak kejutan. Namun, karena sudah mencapai batasnya, ia akhirnya harus berteriak agar mereka berhenti, mengancam akan memberi hukuman jika mereka tidak patuh. Kemudian, ketiganya duduk untuk makan. Unmei terus-menerus mengeluh bahwa Tak hanya duduk di garasi bermain piano sepanjang hari, tidak pernah keluar untuk bersosialisasi atau mencari nafkah. Lebih jauh lagi, ia tinggal di tempat kumuh dan tidak pernah mandi. Pianonya yang paling menderita, dimainkan tanpa henti. Namun, Tak berargumen bahwa keluar rumah itu sia-sia dan kamarnya tidak cukup kotor untuk mandi. Ia mengklaim hanya satu orang yang membawa kotoran ke kamarnya. Mereka saling menghina, tetapi Annalah yang menderita. Akhirnya, ia harus berbicara lagi, menyuruh mereka makan dengan tenang. Ia juga memberitahu mereka bahwa ia dan Unmei mungkin perlu pergi ke Tokyo. Jika itu terjadi, bagaimana Tak bisa bertahan hidup tanpa mereka? Tak menanggapi kekhawatiran Anna dengan acuh tak acuh, mengatakan ia akan tetap melindungi musiknya. Lalu ia berdiri dan pergi. Pada suatu hari hujan deras, sementara Tak asyik berlatih piano dan membayangkan dirinya tampil di atas panggung dengan tepuk tangan meriah, Unmei masuk untuk memberitahu dia tentang pertunjukan orkestra simfoni yang akan datang. Ini juga merupakan kesempatan utama bagi Tak untuk tampil di depan umum dengan baik tanpa takut dikritik. Namun, Tak menjawab bahwa dia tidak akan bermain di luar karena dia tidak yakin apakah dia bisa memengaruhi emosi orang lain. Unmei sekarang memahami keraguannya dan mengungkapkan kesukaannya pada Tak bermain piano. Dia juga percaya orang lain mungkin menunggu dengan penuh semangat. Setelah selesai, Unmei mengambil brosur itu dan berangkat. Sementara Tak sedang merenungkan kesedihannya, tiba-tiba ia mendengar alunan musik piano dari ruangan itu, membuatnya segera mengakhiri latihannya dan bergegas masuk. Ia mendapati Unmei juga tahu cara bermain piano, tetapi ia hanya tahu satu bagian dari Pathetique sonata karya Beethoven. Ia kemudian langsung masuk dan mengambil tempatnya di depan piano. Jari-jarinya mulai bergerak lembut dan anggun di atas tuts-tuts piano. Setelah satu bagian, ia berhenti. Unmei menjelaskan bahwa dia belajar piano dari ibunya saat masih kecil. Dia sesekali menyelinap masuk untuk bermain piano saat Tak sedang mandi. Setelah beberapa kalimat, Anna masuk untuk bertanya pada Unmei apakah dia sudah selesai membersihkan sehingga dia bisa membuang sampahnya. Melihat Anna datang untuk membersihkan, Tak Anna bertanya seperti apa Unmei. Anna tidak menyembunyikan apapun, dan langsung menyatakan bahwa adiknya adalah perwujudan kesempurnaan, cantik, menawan, hangat, dan perhatian. Namun, dalam pandangan Tak, Unmei hanyalah pengganggu yang diam-diam memainkan pianonya. Mendengar ini, Anna hanya bisa mendesah tak berdaya dan bertanya, jika tak ada lagi yang mendengarkan piano Tak, apakah dia masih ingin terus bermain? Keesokan paginya adalah hari festival simfoni. Suasananya begitu meriah dan meriah sehingga Tak bingung karena sangat berisik, dan ia tidak bisa melihat pianonya dimanapun. Ternyata kedua saudari itu sudah membawa pianonya ke atas panggung. Unmei berdiri di panggung, memanggil orang-orang untuk datang dan mendengarkan. Namun, tampaknya tak seorang pun tertarik. Hingga larut malam, Tak masih belum muncul di panggung, membuat kedua saudari itu sangat khawatir. Namun, dengan keyakinannya dalam memahami Tak, Unmei sangat yakin dia akan datang. Sambil menunggunya, dia duduk bermain piano untuk mengisi waktu. Tanpa diduga, saat dia memainkan Pathetique, Tak tiba. Tak duduk langsung di bangku cadangan dan memainkan lagu yang sangat ceria. Pada titik ini, semua orang di bawah mengagumi bakatnya. Melihat Tak bermain dengan penuh semangat, Unmei mereka tak bisa menahan diri untuk tidak ikut serta demi kesenangan. Maka, keduanya pun menggabungkan kekuatan untuk menciptakan pertunjukan yang spektakuler. Setelah bermain sebentar, mereka berdua berdiri di depan panggung untuk menyambut penonton yang bersorak-sorai. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat, karena Unmei mendeteksi asap tebal di sisi seberang gedung. Kemudian serangkaian monster D2 muncul, menembakkan sinar terang yang menghancurkan segalanya. Akibatnya, Tak dan Unmei runtuh seketika, dengan puing-puing tertanam kuat di tangan Tak. Ketika Tak setelah sadar kembali, dia menemukan Unmei pingsan di atasnya. Dia dengan panik mendesaknya untuk bangun. Unmei dia hampir tidak membuka matanya untuk mengatakan bahwa dia sangat menyukai permainan pianonya sebelum pingsan lagi. Tak dapat mendamaikan penglihatannya, karena musik seharusnya hanya membawa kegembiraan,
bukan penderitaan seperti ini. Ia menangis memanggil Unmei, tak mampu menahan air matanya. Pada saat itu, permata di dada Unmei mulai bersinar, mengangkatnya ke udara dan menyemburkan ribuan sulur berduri yang melilit tangan Tak yang terluka, menyebabkannya kesakitan yang luar biasa. Menunduk, ia menemukan seorang gadis yang berapi-api. Merayap naik ke tubuhnya dan menggigit lengannya. Seketika, lengan itu menghilang, darah menyembur keluar, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan bagi Tak. Bersamaan dengan itu, gadis berapi-api itu menyatu dengan Unmei, mengubahnya menjadi seorang gadis yang sangat cantik dalam balutan pakaian merah menyala. Mata tiba-tiba bersinar sebagai tanggapan. Kini Unmei memberi Tak tongkat sihir dan memanggilnya sebagai tuan, menyarankan agar ia memerintahkannya untuk melenyapkan D2 yang mengepung mereka. Kota itu kini dipenuhi puing-puing, darah, dan api. Anna hanya bisa berdiri di sana dengan panik, tak percaya pada inderanya. Monster-monster D2 berkumpul di sekitar Tak dan Unmei. Namun dalam sekejap, banyak yang musnah karena ia telah memerintahkan Unmei untuk membersihkan mereka. Setelah melancarkan serangan yang luar biasa kuat untuk melenyapkan segerombolan monster, ia segera kembali ke wujud aslinya dan ambruk. Sementara itu, Tak lengan yang berlumuran darah kembali normal. Lebih banyak D2 mengelilingi mereka berdua. Tak tampak kelelahan pula, tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan langsung pingsan. Dalam skenario hidup atau mati ini, secara mengejutkan, seorang pria dan wanita aneh muncul dengan sepeda motor untuk menghancurkan monster dan menyelamatkan Tak dan Unmei. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Adegan itu menampilkan Tak bermain piano untuk Unmei. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya berubah menjadi putih seluruhnya, dan Unmei berdiri dan pergi, hanya berbalik untuk tersenyum padanya sebelum menghilang. Saat ini, Tak terbangun dan menyadari itu hanya lamunan. Ia membalikkan tangannya dan menemukan bahwa embel-embel yang tadinya hilang kini menunjukkan bercak-bercak merah seperti darah, yang membuatnya sangat terkejut, matanya melebar. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika ia pergi ke bengkel untuk berlatih dan mendapati Unmei telah menjadi pribadi yang berbeda, tanpa jiwa, robotik, dan bahkan telah mengubah sebutannya menjadi Destiny. Sementara Tak sedang mengingat kejadian aneh yang terjadi di antara mereka kemarin, ia tiba-tiba menyela untuk menjelaskan bahwa ia dilahirkan ke dunia ini sebagai simfoni kelima, juga sebagai penampil di bawah komandonya, itulah sebabnya ia memanggil Tak sebagai konduktor. Sementara Tak masih bingung dengan apa yang sedang terjadi, Anna masuk untuk memeriksa situasi. Kemudian, Tak ia masuk ke dalam rumah dan melihat meja penuh dengan berbagai macam makanan. Mengira Anna sedang menyiapkan pesta, ia malah berkata, "Lenny akan menjelaskan semuanya untukmu." Ternyata Lenny adalah nama juru masak berkulit hitam yang menyelamatkan mereka ketika mereka pingsan di jalan kemarin. Terlepas dari penampilannya, pria ini sebenarnya adalah konduktor orkestra simfoni, diiringi seorang gadis menawan berambut oranye bernama Titan. Saat makan, Lenny menceritakan kemunculan monster D2 pada malam ketika meteorit hitam, yang juga disebut meteorit Ksatria Kegelapan, jatuh ke bumi. Energi aneh yang dipancarkannya telah menginfeksi seluruh planet. Dari sinilah monster D2 tercipta, dan satu-satunya entitas yang dapat mengalahkan mereka adalah para performer dengan kemampuan luar biasa mereka. Kekuatan luar biasa ini berasal dari biji Harmonia, yang memiliki energi yang kontras dengan meteorit Ksatria Kegelapan dan memiliki hubungan khusus dengan musik. Namun, deklarasi Sargon hampir 4 tahun sebelumnya menyatakan bahwa D2 telah menghilang dan konflik telah berakhir. Namun, entah mengapa, orang-orang masih belum bisa memutar musik secara normal. Saat mereka sedang mengobrol, Destiny menyela, mengeluh bahwa ia bahkan belum mulai bekerja dan sudah menganggur. Jadi bagaimana ia akan bertahan hidup di masa depan? Pada titik ini, Lenny menjelaskan bahwa Destiny adalah individu dengan atribut luar biasa yang dapat bangkit secara mandiri tanpa menjalani proses apapun. Namun, ini memiliki kekurangan, karena energinya tidak terdistribusi secara merata, dan selama pertempuran, ia dengan gegabah menghancurkan senjata. Ketika seseorang terbangun, ingatannya tidak hilang, tetapi karakternya berubah. Bahkan Titan pun seperti ini. Mendengar ini, Anna menangis terseduh-seduh karena saudara perempuannya kini telah lenyap dari dunia ini. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan dan sangat sulit baginya untuk menerima. Setelah makan, Titan dan Destiny keluar untuk menikmati hidangan penutup dan teh. Sementara itu, Anna, Tak, dan Lenny mendiskusikan rencana mengenai kantor pusat Symphonica di New York. Orang tua Charlotte dan Anna berada di sana. Namun, untuk mencapainya, masalahnya adalah belum semua jalan telah sepenuhnya diperbaiki. Bahkan area dengan akses terbatas pun melarang masuk. Oleh karena itu, mereka awalnya hanya dapat pergi ke Las Vegas,
lalu menuju selatan menyusuri Teluk Meksiko ke New Orleans, dan terus ke utara melalui pegunungan Palakia untuk mencapai New York. Demi keselamatan, semuanya harus diatur dengan cermat. Pada saat ini, Anna menyatakan keinginannya untuk bertemu orang tuanya, tetapi karena saluran telepon telah diputus, ia tidak dapat menghubungi mereka. Untungnya, Shimponica milik Lenny memiliki saluran khusus, sehingga ia dapat menghubungi keluarganya. Lenny juga menyatakan keinginannya untuk menemani ketiganya selama sebagian perjalanan sambil memberikan beberapa pengalaman kepada Tak sebagai kondektur. Tepat pada saat inilah, ketika semuanya tenang, lengan Tak tiba-tiba menghilang, dan Destiny, yang sedang makan kue, berubah dan bergegas pergi. Titan telah mendeteksi D2 di area tersebut. Tak pun segera juga melihat lokasinya dan bergegas menuju tempat D2 muncul. Anna khawatir dengan perilaku mereka, tetapi Lenny meyakinkannya. Ia juga mengamati bahwa Tak dan Destiny berperilaku tidak normal, tidak berbeda dengan hewan liar. Lenny kemudian meminta Anna untuk tinggal dan mengawasi mereka berdua kembali sementara ia dan rekannya, Titan, akan menyusul. Di pihak Tak, ia mengejar Destiny, tetapi mendapati Tak menembak dengan sembarangan. Semakin sering Tak menembak, semakin sakit Tak, jadi ia mengambil tongkat dan memerintahkan Destiny untuk menghabisi target. Sayangnya, bahkan setelah D2 jatuh, Destiny dengan sengaja terus menembak hingga hancur total, menyebabkan tanda merah di tubuh Tak menyebar ke wajahnya, memperparah rasa sakitnya. Selanjutnya, mereka dikepung oleh sekawanan D2. Untungnya, Lenny dan Titan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Saat itu, rasa sakit di tubuh Tak semakin menjadi-jadi. Melihat situasi ini, Lenny menjelaskan bahwa Destiny sedang melahap Tak dan menguras energi hidupnya untuk bertarung. Jadi Lenny turun tangan untuk menggantikan Tak, dan ia memerintahkan Titan untuk maju dan menghabisi kelompok monster ini. Seperti yang diharapkan dari para profesional berpengalaman, Titan mengenai targetnya dengan setiap tembakan. Hanya dalam sekejap, ia telah menghabisi seluruh kawanan D2, tetapi satu lolos. Maka Destiny dan Tak mengejarnya, hanya untuk menyadari bahwa monster itu sedang menuju ke tempat tinggal sementara mereka. Destiny melepaskan tembakan, dan monster itu terbang langsung ke dalam rumah di depan mata Anna yang panik. Tak kemudian memerintahkan Destiny untuk segera menghancurkannya. Ia mematuhi perintah itu dan menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh tanah, dan rumah beserta monster D2 lenyap dalam sekejap mata. Setelah semuanya hancur, rombongan memulai ziarah mereka ke Las Vegas. Dalam perjalanan, Tak tangannya terus-menerus bergerak seolah memainkan piano, memikat Destiny yang duduk di sampingnya. Karena ia terlahir dari musik, ia pasti akan mengerti. Ia bahkan secara proaktif bertanya apakah ia bisa bermain untuknya. Itu tiba di daerah tandus. Tak memerintahkan Destiny untuk melenyapkan D2 di depan mereka. Namun terlepas dari perintah Tak, ia tidak dapat menyerang D2 itu. Hanya ketika ia kelelahan, Lenny turun tangan untuk membantu. Lenny berdiri untuk memerintahkan Titan untuk menembak salah satu kaki D2, lalu melumpuhkannya, dan memberikan pukulan yang menentukan. Hanya dalam beberapa detik, D2 tersingkir tanpa jejak. Destiny terkesan dan bertanya kepada Titan, yang hanya berkata bahwa ketika kondekturnya memberi perintah, itu akan berbunyi bip-bip padanya. Destiny berdiri mendengarkan, tidak yakin apakah ia memahaminya, tetapi terus mengangguk dan kemudian berbalik untuk memberitahu Tak untuk melakukan hal yang sama. Tak menggerutu bahwa kedengarannya sederhana tetapi mungkin tidak layak. Namun, karena dialah yang meminta bimbingan Lenny, dia harus menanggungnya. Untungnya, insting Destiny sebagai penampil cukup kuat. Jadi, ketika D2 muncul, ia pasti akan menyerang. Entah ia bisa menyerang mereka atau tidak, masih belum pasti. Lenny menjelaskan kepada Tak tentang merasakan harmoni. Warna suara yang disampaikan Destiny akan beresonansi dengan ritmenya. Bagi seorang musisi, mampu berkomunikasi dengan musik yang mereka bawakan akan menjadi hal yang luar biasa. Konduktor akan membimbing penampil untuk merangkai melodi yang mereka inginkan. Itu sedang beristirahat ketika teman Lenny, Jonathan, datang dengan mobil. Secara kebetulan, ia juga bekerja di pertanian Las Vegas, yang merupakan tujuan kelompok itu. Di pertanian, Lenny dan Titan bertemu lagi, dan terkejut bahwa ia dan Jonathan telah menjadi pasangan yang penuh kasih sayang begitu cepat. Mungkin karena mereka sudah lama tidak bertemu. Semua orang mengobrol dengan antusias. Selama percakapan, pemilik tempat itu datang untuk menyambut mereka. Mungkin karena identitas mereka tidak nyaman untuk diungkapkan, Lenny harus memperkenalkan Tak, Destiny, dan Anna sebagai ketiga anaknya. Pemilik mengundang semua orang untuk makan,
tetapi Lenny menolak, mengatakan mereka sudah memiliki pengaturan dengan keluarga Jonathan. Saat makan, semua orang terkesima karena semua hidangannya terbuat dari hasil pertanian sendiri. Hal yang juga mengejutkan adalah segala sesuatu di sini berkembang lebih pesat dari yang diperkirakan. Ketika D2 menyerang kota Maggie dan Jonathan, Lenny membantu mereka membasmi monster-monster itu. Selanjutnya, mereka pindah ke sini untuk tinggal karena tempat ini membutuhkan tenaga manusia untuk pulih setelah dihancurkan oleh D2. Dan berkat Shimponica, tidak ada lagi D2 di sini, sehingga orang-orang dapat meningkatkan hasil panen. Lahan pertanian juga meluas. Kini, kehidupan orang-orang di sini baru saja dimulai. Perdamaian sulit diraih, sehingga semua orang bertekad untuk merebut kembali apa yang hilang karena D2. Malam itu, Lenny dan Tak duduk di beranda, memandangi bulan. Lenny mengungkapkan bahwa ia tidak ingin orang-orang tahu tentang pertemuan D2 di dekat tempat ini sebelumnya karena ia tak tega melihat harapan orang-orang untuk masa depan pupus lagi. Ia juga mengatakan ia percaya pada musik, yang masih bertahan karena dapat membawa kebahagiaan bagi orang-orang. Musik menghubungkan hati, meredakan rasa sakit, membangkitkan keberanian, dan menciptakan masa depan. Bahkan seniman ternama pun harus mengatasi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan musik yang begitu indah. Dan tentu saja, musiklah yang memungkinkan dunia untuk terus bergerak maju. Para musisi yang perlu mereka lindungi juga merupakan tujuan Shimponica. Namun, apapun yang dikatakan Lenny, Tak saat itu ia tidak tertarik karena orang-orang masih belum bisa menikmati musik. Setelah mengatakan ini, ia kembali ke kamarnya. Lenny mengatakan dia ada urusan dengan Titan, yaitu bertemu Linger, pemilik rumah judi di Las Vegas. Dia menyatakan minatnya untuk tampil di sana untuk membuktikan diri dan mengeluarkan setumpuk uang, memenuhi meja. Linger, seorang yang berpengalaman, tersenyum penuh arti saat melihatnya. Dia tentu saja mengerti maksud Lenny. Setelah mengakhiri percakapan dengan Lenny, Tak bersandar dengan tangan di belakang kepala, merenungkan beberapa hal dengan santai. Tak lama kemudian, Anna dan Destiny memasuki ruangan. Destiny merasakan getaran yang tak terdeteksi oleh keduanya. Ia merangkak di sekitar ruangan untuk mencari sumber getaran itu, agak menduga itu disebabkan oleh D2. Meskipun Destiny tidak yakin, ia tidak bisa mengabaikannya dan ingin memastikannya sendiri. Begitu selesai berbicara, ia menabrak dinding dan terbang keluar. Anna dan Tak tidak bisa menghentikannya tepat waktu dan hanya bisa mengikutinya. Ketiganya berjalan sebentar dan tiba di sebuah pesta di luar. Takdir tak mengucapkan sepatah kata pun sebelum meninju penjaga pintu, membuatnya terlempar jauh. Area di dalamnya adalah sebuah kasino, persis seperti tempat hiburan yang ada di Las Vegas. Yang mengejutkan, tidak seperti interiornya, kemegahan yang mewah itu tertutupi oleh eksterior yang sangat sederhana. Linger sedang menyambut dua tamu, Lenny dan Titan, setelah menghabiskan cukup uang untuk membiayai tempat ini selama beberapa jam ke depan. Untuk saat ini, ia tidak berjudi, hanya ingin mengobrol sebentar dengan Linger, menanyakan tentang operasional tempat tersebut. Sementara itu, lebih banyak petugas keamanan melaporkan bahwa penyusup telah menerobos masuk. Mereka masih belum menemukan kelompok Tak. Anna melihat sekeliling dengan heran melihat semua hal baru itu. Tak tidak terlalu tertarik karena mereka berada di Las Vegas. Akan aneh jika hanya ada produk pertanian di sini. Unmei menempelkan telinganya ke lantai, mencium aroma aneh, dan melaporkannya kepada Tak. Pada saat ini, para penjaga keamanan juga menemukan mereka. Destiny segera menerobos beberapa mesin kartu di samping dan melarikan diri. Linger, yang berdiri di atas, segera mengenali wajah-wajah familiar di bawah karena para penjaga keamanan masih mengepung mereka bertiga. Namun, pertunjukan kekuatan Destiny telah mengungkap semua orang, dan dua orang yang berdiri di atas juga diketahui sebagai kaki tangan. Mereka diancam oleh para penjaga bersenjata. Semakin banyak penjaga muncul. Destiny segera menyadari keberadaan D2. Begitu ia selesai berbicara, retakan muncul di tanah. Monster-monster D2 muncul dari dalam tanah dan terbang, menyebabkan kekacauan di seluruh kasino. Beberapa orang berhasil melarikan diri, tetapi yang malang segera tercabik-cabik. Linger dan rekan-rekannya bersembunyi ketakutan di sudut, sementara hanya orang-orang Tak yang berdiri di luar melawan monster-monster ini. Destiny telah berubah menjadi wujudnya yang lebih kuat untuk melawan makhluk-makhluk D2 ini. Lenny dan Titan juga lolos dari ancaman para penjaga untuk bergabung dalam pertarungan melawan D2. Lenny memiliki banyak hal yang ingin ia sampaikan kepada Tak, tetapi terlepas dari itu, ia harus menunggu sampai mereka menyelesaikan masalah yang mendesak.
Ini dianggap sebagai uji kompetensi setelah Lenny menghabiskan banyak waktu melatih mereka bertiga. Di masa depan, mereka akan menghadapi lebih banyak D2 dan harus belajar bagaimana menangani mereka untuk memiliki kesempatan bertahan hidup. Lenny memegang tongkat kecil, seperti konduktor orkestra yang mengendalikan setiap ritme dalam sebuah konser. Mereka akan mengikuti instruksinya untuk bertarung dengan efektivitas maksimal. Bahkan energi yang dilepaskan harus dimoderasi. Namun Destiny adalah seorang gadis yang tidak terkendali yang bertindak tanpa kendali, memprovokasi bahkan Tak yang tenang untuk berbicara dan menegurnya. Pada akhirnya, Destiny harus mematuhi bimbingan Tak. Titan juga bergegas untuk berpartisipasi. Dua konduktor dan dua pemain, dengan kerja tim yang terkoordinasi, menjatuhkan masing-masing D2, akhirnya mengakhiri pertunangan dengan indah seperti pertunjukan. Benar-benar konser sungguhan, hanya kekurangan penonton. Sementara itu, Linger tua telah mencuri uang dan melarikan diri. Namun, Titan mengejarnya. Ia mungkin akan dipenjara lama karena menggelapkan uang dari para pekerja. Keesokan paginya, mereka bertemu untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatan. Pasangan setempat itu memberi Anna sekarung jagung, komoditas pertanian utama daerah itu. Tak dan Lenny mengobrol berdampingan. Lenny tidak bisa menemani Tak karena masih ada urusan yang harus diselesaikan, dan nantinya mereka akan berpisah dan bertindak sendiri-sendiri. Tak ia mandiri, jadi Lenny tidak menahannya, hanya berharap ia bisa mencapai tujuannya, dan kemudian mereka berdua akan melanjutkan jalan yang telah mereka pilih. Titan telah mengumpulkan semua bukti dari Linger dan daftar kliennya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Tak, mereka pergi. Di masa depan umat manusia yang jauh, sebuah kereta api sedang bersiap berangkat. Bawahan Sindler berada di dalam, merencanakan beberapa hal. Di mejanya terdapat rekaman-rekaman yang diambil dari konfrontasi kelompok Tak dengan D2 di kasino Las Vegas. Seorang bawahan melaporkan semua kejadian dan bertanya kepadanya tentang solusi, karena masalah ini melibatkan banyak orang. Sindler tidak ingin hal ini sampai ke kepala kondektur. Dia akan menanganinya sendiri. Pada saat yang sama, Tak rombongan itu berhenti di hamparan gersang karena kendaraan lama mereka mengalami kerusakan kecil. Orang yang bertanggung jawab atas perbaikan tidak lain adalah Anna. Selama waktu ini, mereka menghitung tujuan mereka berikutnya. Anna mengusulkan agar mereka bertiga pergi ke New Orleans. Dia tidak ingin menjawab lebih lanjut, karena itu akan membuatnya kehilangan fokus. Dan akhirnya, karena merasa lelah, dia ingin bertukar tempat dengan Tak. Dia baru saja lewat dan merusak semua usaha Anna. Kakinya secara tidak sengaja menabrak palang logam yang menyangga roda yang telah dilepas. Akibatnya, mobil itu penyok di pangkalnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ini di luar kemampuan mereka bertiga. Takdir tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Sejak awal, selain satu-satunya kekuatannya di bidang musik, semua keterampilan hidup Tak berada pada titik negatif tak terhingga. Bisa dibilang, tanpa musik di dunia ini, ia pasti akan menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Tak tidak akan menoleransi ini. Dia membalas bahwa dia seperti dirinya, tidak memiliki apapun selain kapasitas untuk menghancurkan D2, dan bahwa dia tidak membutuhkan pengetahuan apapun di luar musik. Tepat saat ia selesai berbicara, Destiny merasakan D2 muncul. Ia segera berubah dan berlari ke lokasi monster itu. Meskipun D2 berada jauh, Destiny masih bisa merasakannya. Ia berlari menjauh, mengejar makhluk yang berusaha melarikan diri. Hanya dengan satu tembakan, ia membuat monster itu meronta. Tak lama kemudian, Destiny menyerbu dengan serangan pedang, membuatnya lenyap. Setelah pertarungan berakhir, ia tidak menyadari bahwa ia berdiri di atas rel kereta api. Destiny tidak memiliki refleks yang baik, hanya menatap kereta yang mendekat. Untungnya, kereta itu berhenti tepat waktu. Pada saat ini, mobil Anna juga tiba. Meskipun sedikit penyok karena rodanya disambungkan kembali, mobil itu masih bisa melaju dengan normal. Setelah itu, mereka berdua keluar dari mobil. Hal pertama yang menarik perhatian Tak adalah emblem di kereta. Ini adalah kereta orkestra simfoni. Petugas juga turun untuk memeriksa situasi. Begitu mereka melihat pakaian Destiny, mereka mengenalinya sebagai seorang performer. Valkyrie segera mengarahkan pedangnya ke arah Destiny, tetapi ia tetap diam. Melihat situasi semakin tegang, Anna berlari untuk menjelaskan atas nama temannya bahwa ini hanyalah kecelakaan. Pada saat ini, semua orang hadir, termasuk konduktor simfoni, Sindler. Ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka, tetapi Tak buru-buru mengatakan mereka sibuk. Sindler,
berpura-pura baik hati, mengajak mereka bertiga untuk ikut naik kereta. Meskipun tujuan mereka berbeda, mereka berada di rute yang sama. Ia tidak memberi mereka waktu untuk berunding. Jadi, kedua kelompok duduk di gerbong yang sama. Tak mobil tua dipindahkan ke atap kereta. Schindler selalu berterus terang, menceritakan kisahnya kepada mereka bertiga. Mereka mengetahui bahwa dia sedang menjalankan misi untuk mengangkut meteorit Darnite yang telah ditemukan kembali ke Shemponica. Kedua belah pihak berdamai karena sikap sebelumnya agak tidak pantas. Schindler menjelaskan bahwa karena urgensi masalah ini, sikapnya menjadi tegang. Valkyrie berdiri di sampingnya, mengingatkannya, tetapi ia tidak ingin menyembunyikan informasi ini karena ia telah mengundang mereka untuk bepergian bersamanya. Ia berfokus pada Destiny, menyebutkan bahwa Destiny sangat aneh, seperti robot sungguhan. Bahkan saat bertarung, ia tidak menunjukkan emosi, selalu mencari D2 di mana-mana. Bahkan saat menikmati kue yang lezat, ekspresinya tidak berubah. Ia hanya melahap seluruh kue dengan cepat. Schindler terpikat oleh karakteristiknya ini. Dia mengakui bahwa dia telah bertemu banyak penampil di seluruh negeri, tetapi sejujurnya belum pernah bertemu orang seperti Destiny. Dia ingin bertanya kepada Tak bagaimana cara mendapatkan senjata ini. Anna merasa sangat tidak nyaman dengan cara bicaranya. Schindler menjelaskan bahwa para performer, di matanya, adalah senjata instrumen untuk mengalahkan D2. Individu ini ingin menanyakan beberapa hal lagi kepada Tak, tetapi ia tidak mendengarkan dan berbicara untuk menyela. Valkyrie, yang berdiri di samping Schindler, menganggapnya terlalu kurang ajar dan hendak memberinya pelajaran, tetapi dihentikan oleh Schindler, yang mengatakan ia ingin membiarkan mereka beristirahat terlebih dahulu, bukan bahwa tidak akan ada pertempuran. Jadi, sesuai keinginan Schindler, Valkyrie membawa mereka bertiga ke kompartemen lain untuk beristirahat, tetapi mereka harus diawasi oleh personelnya. Tak berdiri dan keberatan sejenak, membuatnya terdiam sementara keduanya berdebat. Destiny telah melihat D2 terbang sangat dekat di dekatnya. Tak segera mengaktifkan kekuatannya, dan dia langsung jatuh dari kereta. Memang, di luar, monster D2 terbang sejajar dengan kereta. Tak ada di sana untuk mengarahkan takdir melawan monster-monster ini. Valkyrie juga membantu mereka berdua. Masalahnya, jumlah mereka terlalu banyak. Setelah bertarung beberapa saat, mereka merusak rel, menyebabkan kereta berhenti. Anna yang ada di dalam kereta melihat keluar untuk melihat apa yang terjadi ketika Schindler datang untuk mengundangnya ke lokasinya untuk berbicara. Di luar, kru perbaikan telah tiba dengan cepat untuk menangani situasi. Perkiraan waktu tercepat untuk memperbaikinya adalah setengah hari. Valkyrie kesal karena keduanya telah menunda perjalanan pemimpinnya. Ia memperingatkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu lagi, lalu berbalik dengan marah. Begitu ia pergi, Jigoku muncul. Ia berbisik di telinga Tak, mengungkapkan bahwa Valkyrie belum menandatangani kontrak dengan orkestra manapun, dan menunjukkan kepadanya cara untuk memenangkan hati Valkyrie. Namun, Tak tidak tertarik dengan hal-hal ini. Jigoku menganggapnya sangat menarik, begitu pula Destiny. Ia mengamati mata Destiny sejenak, lalu berpaling. Di dalam, Anna menceritakan pengalaman mereka bertiga kepada Schindler. Ia tahu latar belakang Anna, memujinya karena menjalankan tugasnya dengan baik, menduga Anna ingin mengikuti mereka hanya untuk mengawasi, bukan karena semangat tim. Sebagian untuk memastikan bahwa pelaku yang tak terkendali itu tidak mencelakai orang biasa tanpa alasan. Anna tidak menerima bagian pertama dari pernyataan ini, tetapi ia hanya merasa bahwa ia melakukan hal yang benar karena dunia ini membutuhkan individu-individu yang dipilih oleh takdir seperti mereka berdua. Ia memiliki kemampuan memadai untuk memimpin manusia yang lebih rendah. Anna mengerutkan kening mendengar pernyataan Schindler, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa jam kemudian, langit berubah warna. Kru perbaikan hanya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk menyelesaikan rel ketika, pada saat itu, monster D2 berkumpul, bahkan lebih banyak daripada gelombang pertama hari itu. Valkyrie juga hadir. Dia tidak bisa memahami. Bukankah banyak meteorit Darnite yang tersegel? Bagaimana mungkin begitu banyak D2 masih berkumpul? Sementara dia merenungkan alasannya, Tak dan Destiny telah mengambil tindakan. Keduanya menerjang ke depan untuk menyerang monster-monster itu. Tetapi semakin mereka bertarung, semakin banyak gerombolan yang datang. Ketiganya menjadi lelah setelah melawan kelompok ini selama beberapa waktu. Schindler berdiri di kereta, mengamati semua yang terjadi. Dia mengerti penyebabnya karena para penampil yang tidak menandatangani kontrak dengan konduktor akan menghabiskan energi dengan sangat cepat. Valkyrie kini menjadi contoh utama.
Tak dan Destiny dengan cepat mendapatkan kembali kekuatan mereka untuk melawan banyak D2 yang datang. Sayangnya, beberapa tembakan awal di bawah kendali Tak arahnya melenceng. Melihat ini, Valkyrie tak tahan dan hendak memarahinya ketika ia melihatnya jatuh ke tanah, masih berusaha mengarahkan Tak. Sementara Tak fokus menghabisi monster, sebuah D2 terbang menuju posisi Tak. Untungnya, Valkyrie datang menyelamatkannya tepat waktu, berjuang untuk sementara waktu mengarahkan Tak hingga mereka menghabisi monster-monster itu. Namun, ia tak bisa mengendalikan kekuatannya dan secara tidak sengaja menyebabkan gunung di dekat rel runtuh. Setelah selesai, Valkyrie tanpa ampun melepaskan Tak, menyebabkannya jatuh ke tanah. Tak menyalahkannya karena ceroboh, dan Valkyrie tidak menghargai kata-katanya. Meskipun demikian, Valkyrie harus berterima kasih kepadanya karena telah menjaga kereta tetap aman. Keduanya mengobrol sejenak, dan Valkyrie juga secara terbuka memperkenalkan namanya. Pernyataan berikutnya membuatnya malu, menyebabkan dia tersipu dan mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, di titik tertinggi tebing, pemimpin D2 terakhir muncul. Sementara semua orang telah menghabiskan banyak energi untuk mengalahkan antek-anteknya, kartu terakhir, Jigoku, juga muncul dengan izin konduktor. Dengan kekuatan dan sikapnya yang mematikan, ia membunuh bos terakhir ini dan merasa sangat puas. Akhirnya, kereta berhasil mencapai terminal yang ditentukan. Valkyrie baru saja selesai melapor ketika ia diberhentikan oleh Schindler. Alih-alih pergi ke lokasi akhir yang ditentukan, ia tiba-tiba mengubah keputusannya. Ia dan Jigoku pergi ke Tak untuk menyarankan agar dia menjadi bawahannya, menjanjikan masa depan yang lebih sejahtera. Sederhananya, Tak kelompok itu belum resmi, bertindak di luar peraturan. Jadi, jika dia setuju untuk tunduk pada Schindler, itu akan memformalkan segalanya lebih dari sekadar menjalankannya sendiri. Meski begitu, Tak tidak setuju. Setelah berbicara, mereka bertiga masuk ke mobil dan pergi. Beberapa hari kemudian, kendaraan yang membawa Tak 3 orang memasuki kota yang berbeda dari bayangan tempat perlindungan para musisi. Tempat ini luar biasa sepi, lingkungan sekitarnya gersang, seolah-olah telah mengalami bencana alam, dan tak seorang pun terlihat melintas di jalan. Anna sedang mengemudikan kendaraan. Ia berencana melanjutkan perjalanan ke tepi sungai, menyadari tak seorang pun ada di sana. Takdir terdiam selama percakapan mereka. Ia tak mencium bau D2, yang berarti daerah ini berada di zona aman. Anna sangat mempercayainya. Jadi hari ini ia bisa berbelanja tanpa khawatir. Sambil bahagia, Tak tampak tidak bahagia karena tidak ada D2. Sebenarnya, tidak seperti itu. Dia bahkan menolak tawaran Destiny untuk memanggil monster di sini. Yang membuatnya tidak senang adalah ketika mereka berbicara tentang musik. Tak sangat terkejut bahwa Destiny hari ini bahkan tahu cara bercanda dengannya. Merasa telah belajar berkomunikasi lebih baik dari sebelumnya, Tak memujinya dengan lantang. Destiny memutuskan untuk melontarkan beberapa komentar jenaka lagi, membuat Tak terdiam, tak mampu membalas. Keduanya berdebat sepanjang perjalanan. Baru ketika Anna berteriak meminta diam, mereka pun terdiam. Dengan sangat cepat, mobil itu berhenti. Anna dan Destiny telah keluar dari mobil. Hanya Tak yang belum keluar. Anna bertanya apakah ia ingin menemani mereka. Destiny tidak terlalu memperdulikan kehadiran Tak karena ia bahkan tidak bisa membantu membawa barang. Anna berpesan kepadanya untuk tidak berkeliaran, lalu pergi bersama Destiny ke sebuah toko kelontong, karena saat itu tidak seperti dulu lagi. Segala sesuatu di luar tampak tidak begitu semarak. Mereka mengatakan kepada pemilik toko bahwa mereka harus pergi ke New York, sebuah perjalanan 3 orang. Penjaga toko khawatir perjalanan ini tidak akan terlalu stabil. Ia sedikit khawatir, tetapi Destiny dengan percaya diri berjanji atas kehormatannya bahwa selama ia hadir, semuanya akan baik-baik saja. Ia akan selalu memenuhi mandatnya. Pemilik toko itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, menurut daftar itu, ia menyiapkan perbekalan untuk mereka berdua. Ia bercerita bahwa sudah cukup lama ia tidak bertemu dengan orang-orang muda, karena semua orang di sini sudah tua. Pemiliknya selesai mengemas barang-barang ke dalam peti dan hendak mengangkatnya, tetapi persendiannya yang sudah tua tidak memungkinkan. Gerakan kecil saja sudah menimbulkan suara retakan. Anna terkejut dan ingin membantu, tetapi pemilik peti itu masih ingin mencoba sedikit lagi. Saat itu, sebuah telepon berdering di toko. Di ujung sana terdengar seorang wanita dengan suara yang menunjukkan tanda-tanda penuaan. Penjaga toko mengatakan bahwa ia adalah pelanggan tetap dan setiap hari pada jam-jam seperti ini ia akan mengantarkan barang kepadanya.
Melihat kondisinya seperti itu, keduanya menawarkan bantuan untuk mengantarkan barang kepada wanita itu. Wanita itu juga mendengar cerita mereka tentang penjaga toko dan berjanji akan memanggil dokter untuk mengobatinya. Anna pun sangat senang dengan tindakannya dan berulang kali berterima kasih padanya. Itu masuk ke dalam untuk mengambil beberapa minuman ringan untuk mereka. Dibandingkan dengan keraguan Anna, Destiny sama sekali tidak sopan. Dia bahkan bertanya apakah itu sangat manis. Wanita itu berkata dia menyukai hal-hal manis sejak dia masih kecil dan mengatakan kepada mereka jika mereka tidak keberatan dengan ruang terbatas, mereka dapat membawanya. Destiny begitu tanpa emosi sehingga Anna harus mengingatkannya. Namun, dia dengan naif berpikir saudara perempuannya ingin menolak karena dia tidak menyukai selai apel. Tetapi masalahnya bukan tentang menyukainya atau tidak. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika lantai kayu yang lapuk menyebabkan kakinya meninju. Wanita itu keluar sedikit malu, ingin memperbaikinya, tetapi lupa. Anna tidak keberatan membantunya meletakkan papan lain. Destiny penasaran untuk mencoba, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya, membuat lubang di lantai lebih besar dari sebelumnya. Tepat setelah mereka selesai dengan papan, mereka mendengar suara dari rumah tetangga. Seekor kucing bernama Tom berada di atap, tidak bisa turun, membuat pemilik rumah sangat khawatir. Setelah melakukan perbuatan baik, mereka memutuskan untuk membantu mengambil kucing itu. Monster D2 raksasa muncul di hadapan seorang anak laki-laki. Tepat saat monster itu hendak menyerang anak laki-laki itu, tebasan pedang datang dari suatu tempat dan mengirisnya berkeping-keping. Kemudian, muncullah bayangan dua wanita yang muncul setelah monster itu lenyap. Itulah yang masih diingat Tak hingga kini. Ia meregangkan badan dengan malas, lalu membuka pintu dan keluar. Ia sampai di jalan, berharap menemukan mereka, tetapi tidak melihat siapapun. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat seorang pria memasuki ruangan yang tidak bertanda. Penasaran, Tak mengikutinya masuk. Ruangan pertama kosong. Dia menemukan tangga menuju lantai bawah tanah dan melihatnya ramai. Semua pria parubaya mendengarkan musik dan menikmati minuman. Tak sempat linglung, mendengarkan lagu yang sedang diputar, lalu cepat-cepat berlari ke lemari dan menemukan piringan hitam kenji. Dia musisi dan vokalis berbakat, dan dia juga ayah Tak. Tak mengikuti instruksi bartender untuk memesan kopi agar ia bisa meminta lagu ini. Ia mendengarkan pria itu berbicara positif tentang ayahnya. Ia terkejut bahwa mereka begitu menyayangi ayahnya meskipun ada tragedi yang berkaitan erat dengan para pencinta musik. Tak tahu ayahnya telah menyebabkan banyak kesulitan bagi orang-orang, memaksa mereka mendengarkan musik secara sembunyi-sembunyi. Bartender berkata bahwa tidak selalu rahasia seperti ini. Beberapa pelanggan senior terkekeh, tampaknya setuju. Sikap mereka sangat berbeda dari apa yang dibayangkan Tak. Bartender memuji Kenji dengan mewah, tidak ada bedanya dengan menggambarkan karir Michael Jackson yang gemilang. Para tetua di dekatnya, mengamati gerakannya yang bersemangat ketika berbicara tentang Kenji, tertawa terbahak-bahak. Seorang tetua bahkan mengatakan kepada Tak dengan cara menggoda bahwa ia harus menjauh dari bartender, atau sekali tertangkap, akan sangat sulit untuk melepaskan diri. Mereka tertawa dan mengobrol dengan riang. Bartender berbalik untuk bertanya kepada Tak, menduga bahwa ia tahu musik Kenji karena orang tuanya adalah penggemar setia. Ia menjawab bahwa Kenji adalah ayahnya, menyebabkan ruangan yang bising itu tiba-tiba menjadi sunyi. Kembali ke lokasi Anna dan saudara perempuannya setelah membantu wanita itu mengambil kucing bernama Tom. Keduanya sedang dalam perjalanan pulang. Destiny berfokus menggambarkan sensasi menyentuh kucing untuk pertama kalinya. Bahkan penampilannya yang bersemangat pun tampak seperti robot, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Ia merasa kucing itu lembut, halus, rapuh, dan hangat secara bersamaan. Destiny juga ingat bahwa sebelum pergi, Tom mengusap-usap kepalanya ke tubuhnya. Mendengar hal itu, Anna tahu bahwa ia sungguh-sungguh menyukai kucing ini dan mengatakan kepadanya jika ada kesempatan, mereka akan mengunjungi Tom lagi. Sosok-sosok muda keduanya tertangkap oleh pandangan seorang wanita yang duduk di dalam rumah. Ia memanggil Maria dengan keras, lalu berlari keluar, keliru mengenali Anna sebagai putrinya yang telah meninggal, dan Destiny, yang berjalan di sampingnya, adalah teman putrinya. Mengabaikan penjelasan Anna, ia meraih tangannya dan membawanya masuk ke dalam rumah, memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Ia mengeluarkan kue yang paling disukai Maria untuk mereka berdua. Destiny tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Selama ada makanan lezat, ia bisa ditenangkan. Di dalam rumah, Anna masih berusaha mengatakan bahwa dia bukan putri wanita itu, tetapi wanita itu berpura-pura tidak mendengar.
Mereka belum lama duduk ketika suami wanita itu kembali. Anna berdiri untuk meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Di lokasi Tak, setelah mengetahui bahwa ia adalah putra Kenji, pemilik bar mengantarnya ke ruang instrumen. Begitu melihat piano, ia langsung melompat ke atasnya untuk memainkan sebuah lagu. Pemilik bar memperkenalkan Tak kepada seorang pelanggan tetap, Doce, yang pernah berpartisipasi dalam konser Kenji. Ia masih bangga dengan momen terindah dalam hidupnya. Ia menceritakannya dengan ekspresi bahagia, mungkin merasa bahwa ia memang ditakdirkan untuk momen ini. Orang-orang memanggil Kenji, Roster. Ia mengatakan banyak hal baik tentang ayah Tak. Namun, Tak tidak ingin mendengar lagi. Dia benar-benar merasa pria itu agak terlalu banyak bicara. Pemilik bar berpikir bahwa Tak sangat berbeda dari ayahnya, yang biasanya orang yang menyendiri. Tak mengatakan itu adalah gaya pribadinya dan duduk untuk memainkan lagu lain. Pada saat ini, para tamu berkumpul di sini. Tangannya bergerak dengan terampil di atas setiap tuts piano, membuat semua orang yang hadir tercengang. Di lokasi Anna, sang suami menariknya ke samping untuk menjelaskan situasinya secara singkat. Putri mereka bernama Maria memiliki keluarga dan pindah bertahun-tahun yang lalu. Dia sekarang sudah meninggal, dan mungkin karena dia sangat merindukan anaknya, istrinya selalu bertindak seolah-olah dia masih hidup. Bertemu dengan orang muda seperti Anna, dia salah mengiranya sebagai putrinya. Sementara itu, di dalam, Destiny masih mengobrol dengan sang istri dan telah menghabiskan semua kue. Dia juga memberitahu wanita itu banyak hal positif tentang konduktornya. Dia memiliki banyak bakat musik, tetapi keterampilan hidupnya berada pada titik negatif tak terhingga. Namun demikian, di era ini, itulah hal paling berharga yang dapat dimiliki seseorang. Setelah mengobrol sebentar, keduanya pergi, mengucapkan selamat tinggal kepada sang suami sebelum pergi. Saat wanita itu tertidur, keduanya sedang melewati deretan toko kosong ketika Destiny mencium aroma Tak. Saat masuk ke dalam, mereka mendapati Tak sedang asyik bermain piano untuk para tamu. Destiny sangat familiar dengan perilaku Tak ini. Dimanapun ada piano, ia tak akan pernah melewatkannya. Lagu itu mencapai nada terakhirnya, dan semua orang berdiri untuk bertepuk tangan atas penampilan luar biasa ini. Jai menghampiri Tak untuk menjabat tangannya, berterima kasih karena telah membiarkannya merasakan bahwa musik Kenji masih hidup. Setelah selesai, mereka bertiga pergi. Destiny duduk di dalam mobil sambil menikmati selai apel pemberian Nyonya Brown. Kemungkinan besar, dengan sifatnya yang suka makan, mereka berdua tidak akan punya apa-apa lagi untuk dimakan. Mobil hijau yang familiar itu melewati setiap jalan. Melewati kota yang hancur akibat D2, yang kini menjadi reruntuhan. Anna secara naluriah merasakan hawa dingin di punggungnya. Hal ini membuatnya menyadari bahwa tidak ada yang berbeda dari 4 tahun lalu. Sementara mereka berdua berbincang, pikiran Tak masih melayang di tempat lain. Setelah kembali dari bar itu, tangannya terus mengetuk kaca jendela. Apa yang tampak seperti kebiasaan yang tidak berarti sebenarnya mengetuk setiap not musik. Anna terganggu oleh bunyi klik di kaca jendela. Dia berbicara keras kepada Tak tentang hal ini. Memang, Tak tidak memperhatikan mereka berdua. Pada titik ini, lingkaran hitam di bawah matanya semakin parah. Anna khawatir dengan kondisi Tak saat ini. Dia tampak seperti seseorang telah mengambil jiwanya. Tak tetap diam sampai mobil berhenti. Dia hanya diam dan mengetuk-ngetukkan kunci di jendela. Di panggung besar, orang-orang berdatangan untuk menonton konser. Schindler dengan kesal ia menyuruh bawahannya mengumumkan bahwa saat ini tidak ada kondektur yang bisa beroperasi. Pria yang berdiri di luar pintu membungkuk, mendengarkan, lalu pergi. Meskipun terdengar menyenangkan, sebenarnya, Schindler meremehkan orang-orang biasa di sini. Dengan garis keturunan bangsawannya, ia memandang rendah semua orang dari kelas bawah. Tanah di sana tidak bisa ditanami. Perekonomian miskin dan terbelakang. Makanan dan pakaian mereka sepenuhnya bergantung pada bantuan negara. Schindler menyebut tempat-tempat seperti itu tempat pembuangan sampah. Ia berkata dengan bangga bahwa ia adalah seorang perwira tinggi dengan tanggung jawab penting untuk melindungi dunia ini. Terdengar ketukan di pintu, dan seorang karyawan wanita datang melaporkan bahwa seseorang memanggilnya. Schindler dan Jigoku menerima perintah untuk segera pergi. Terkejut setelah mendengar arahan Sagen. Melihatnya dalam keadaan seperti ini, ia mengulangi bahwa ia seharusnya tidak mengganggu Tak lagi. Ia tahu semua tentang penolakan Sagen terhadap Tak. Baru hari ini ia memiliki kesempatan untuk menyuruhnya menghentikan tindakan tak berarti ini. Tak berarti karena ia tidak merasa Tak sebagai ancaman.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tak adalah bakat yang sangat langka, dan tentu saja kemampuannya akan sangat dibutuhkan di masa depan. Schindler tidak mau mengakui bahwa seseorang yang tidak disukainya begitu berbakat di mata para pemimpin, dan dia hanya menuruti kemauannya sendiri. Menganggap dirinya sebagai komponen penting dalam hierarki, Sagen tidak ragu untuk mengungkapkan kebenaran. Nyatanya, kehadirannya tidak seilahi yang ia kira. Kembali ke kamarnya yang gelap, Schindler melepaskan rasa frustrasinya. Dia memukul pintu lemari dengan sangat keras hingga membuat lubang. Sagen pujian sebelumnya membuatnya semakin membenci Tak, tapi dia tidak mau mempercayai kebenarannya. Tak lebih unggul darinya dalam segala hal, terutama dalam hal kebajikan moral. Saat mereka mendekati tujuan mereka saat senja, orang-orang Tak dihentikan oleh penegak hukum, bukan untuk perbaikan atau insiden kendaraan, tetapi karena mereka telah memperhatikan D2 secara bertahap menjadi terlihat. Beberapa hari terakhir ini, mereka terus-menerus menyerang kota, menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Jalan yang sibuk itu anehnya sepi. Semua orang melarikan diri. Petugas polisi melihat ke dalam mobil di mana seorang wanita sedang menyusui bayinya yang baru lahir, yang bahkan belum berusia sebulan, dan merasa kasihan karena mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka. Keduanya mendengarkannya berbicara dan juga tampak sedih. Takdir berjanji untuk membantu petugas polisi menghilangkan D2. Anna memandang Tak untuk melihat apakah dia layak untuk memimpin. Jiwanya tampaknya tidak ada. Dia tidak mendengar atau mengatakan apapun. Menjelang malam, mereka bertiga beristirahat di sebuah hotel. Anna dan Destiny akan berbagi kamar. Ia menginstruksikan Tak untuk menelepon mereka jika terjadi sesuatu. Tak tidak menjawab, hanya duduk termenung di meja, mengetuk-ngetukkan jarinya. Anna memegang kepalanya, tidak ingin mendengar suara yang menghantui ini. Tanpa sepatah kata pun, Destiny menghampiri dan mematahkan lehernya. Anna bertanya kepada Tak dengan suara pelan, wajahnya kini pucat, dan bahkan Tak pun ketakutan. Meskipun Destiny tidak memiliki banyak emosi seperti orang normal, ia juga bukan orang yang berdarah dingin dan acuh tak acuh. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Tak duduk dan berbicara dengan benar. Meskipun Tak mengabaikan hal-hal duniawi, Destiny bisa merasakan keanehannya. Sejak meninggalkan bar itu, ia benar-benar tidak bisa membuat orang lain merasa nyaman. Setelah Destiny terus-menerus bertanya, meskipun Tak ingin menyembunyikannya, ia tidak bisa lagi. Ia meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. Semuanya berisi rekaman suara dan not musik. Ia ingin mengubah sebuah karya yang menjadi miliknya. Keduanya sempat terkejut dengan aspek Tak ini. Anna menduga pasti ada sesuatu yang menginspirasinya. Memang, pemilik bar itu pernah berkata bahwa musik mengandung pikiran orang, dan Doce adalah seseorang yang pernah tampil bersama ayahnya. Sebenarnya, Anna tampak sangat terkejut. Meskipun ini bukan pertama kalinya Tak mencoba mengubah, mungkin termasuk draft kasar, ini sebenarnya hanyalah sketsa awalnya. Tak, ia tidak berbicara lebih lanjut dengannya. Ia duduk di meja dengan tekun menulis komposisi yang belum selesai. Garis-garis berlekuk yang digambar di kertas paranada masih belum lengkap sebagai sebuah karya utuh. Memahami keinginan Tak untuk selalu memiliki piano di dekatnya. Sayangnya, piano itu tidak dapat ditemukan di sini. Piano itu hanya dapat digantikan dengan akordeon piano. Meskipun kecewa, Tak masih menerima instrumen itu. Memiliki sesuatu lebih unggul daripada tidak sama sekali. Tak begadang semalaman tapi masih belum bisa menyelesaikan satu lagu. Saat asyik bermain, lengannya menghilang. Tak bergegas keluar, menyadari bahwa Destiny telah berubah. Bersiap untuk menghadapi D2, ia bertanya mengapa Tak tidak menghubunginya. Destiny mengerti bahwa dengan kondisi Tak saat ini, ia pasti tidak akan bisa mencapai apapun yang efektif. Tak yakin dengan kemampuannya untuk melawan D2 tanpa Tak. Setelah pertengkaran singkat, Destiny kabur. Ia punya janji temu. Tak tidak mempercayai telinganya. Setelah takdir pergi, Tak kembali ke kamarnya untuk melanjutkan menulis. Hasilnya masih sama seperti kemarin. Tidak ada yang terbesit di benaknya untuk menulis karya yang akan menyentuh hati orang-orang. Tak, ia hanya bisa membiarkan dirinya sedikit rileks, lalu turun ke jalan dan duduk dengan linglung. Tangannya mengetuk-ngetuk pahanya mengikuti alunan nada yang berkecamuk di benaknya. Ia teringat ketika masih muda, ia pernah bertanya kepada ayahnya bagaimana ia bisa mengubah mahakarya seperti itu. Hanya satu jawaban singkat, yang terpenting, kau pasti ingin seseorang mendengarnya. Tak tidak mengerti apa maksudnya. Lalu kembali ke masa kini, ia mendongak dan melihat sosok yang familiar.
Sosok itu adalah Destiny yang sedang membawa sekantong makanan menuju suatu tempat. Maka Tak mengikutinya diam-diam, selangkah demi selangkah, hingga ia mencapai tujuannya. Destiny pergi ke taman dan memberikan kantong makanan itu kepada seorang wanita yang menggendong bayi yang belum bisa berbicara. Tak berdiri di dekat pohon tak jauh dari situ. Ia sungguh tak menyangka bahwa takdir, hanya karena keberadaannya, juga tahu bagaimana membantu orang lain. Takdir mengeluarkan sebuah permen dan meletakkannya di depan anak yang sedang menangis. Anak itu langsung terkikik, menatap permen di tangannya dengan saksama. Takdir memberikan permen itu kepada si kecil. Di balik batang pohon, Anna menghampiri Tak. Ia penasaran dengan perubahan Destiny yang luar biasa selama ini. Awalnya, Destiny tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Satu-satunya hal yang bisa dan paling ia kuasai adalah melenyapkan D2. Dulu memang begitu, tapi sekarang tidak lagi. Destiny perlahan berubah menjadi pribadi yang lebih hangat. Destiny berpamitan dengan ibu dan anak itu, lalu pergi. Dalam perjalanan, ia bertemu anak-anak yang sedang bermain di taman. Ia mengeluarkan beberapa permen untuk diberikan kepada mereka. Anna memberitahu Tak bahwa piano kemarin adalah karena Destiny meminjamnya. Tak tidak menyangka Destiny punya sisi seperti itu, menjadi seseorang yang memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan sangat baik. Lenny dan Titan pindah ke tempat yang telah ditentukan. Di tempat berikutnya, mereka secara kebetulan bertemu dengan orang-orang Tak yang ada di sana. Di ruangan yang sunyi senyap itu, hanya Tak yang duduk linglung dengan lembaran-lembaran kertas di atas meja untuk menggubah musik. Meskipun ia telah mencoba berpikir keras, ia tidak dapat menemukan arah untuk dirinya sendiri. Pikirannya sedang kacau. Dia pergi ke toko roti tempat Destiny sedang makan. Tak menanyakan beberapa hal. Dia selalu melihat Destiny dan Anna pergi bersama. Namun entah bagaimana hari ini, dia datang ke sini sendirian. Destiny selesai memakan kuenya sebelum mendongak untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin Anna benar. Destiny telah dewasa dan bukan lagi seorang performer yang pelupa seperti dulu. Baru-baru ini, karena keduanya memiliki kegiatan masing-masing, mereka berpisah. Karena Tak telah fokus hanya pada pembuatan musik, dia lupa bahwa ada sedikit perubahan di antara mereka. Pada saat ini, Destiny meletakkan perkakasnya. Ia merasa Anna tidak seperti sebelumnya lagi. Yang paling terasa, ia tidak lagi memanggilnya dengan nama panggilannya. Tak matanya terbelalak kaget mendengar ini. Destiny penasaran dengan orang bernama Unmei karena dia mendengar gadis ini telah mengambil wujud yang identik dengannya. Mendengar ini, Tak hanya bisa tetap diam. Saat kembali ke rumah, Tak masih merenungkan percakapan mereka sebelumnya. Ia samar-samar teringat penampilan Unmei dan tiba-tiba menyadari untuk siapa ia harus menulis musik. Saat itu, mobil-mobil polisi yang berisik melintas, membuat Tak tidak bisa lagi fokus mengarang lagu. Di luar, pasukan polisi besar yang dilengkapi senjata api dan rompi pelindung sedang menembaki monster D2. Proyektil-proyektil itu tidak melukai monster itu. Tetapi hanya satu serangan dasar saja membuat seluruh kelompok polisi terpental beberapa kilometer. Destiny dan Tak muncul tepat pada waktunya, memberikan pukulan mematikan yang menghancurkan monster itu. Setelah menghilangkan grup eksternal, Tak ingin menemukan yang tersisa. Keduanya memasuki hutan, dan Destiny langsung merasakan bahwa D2 sudah sangat dekat. Aroma monster membawa mereka ke Schindler dan Jigoku. Ia mengaku telah menggunakan kekuatannya untuk memancing D2 ini berkumpul di sini. Tak menyangka dia akan memiliki kecerdasan seperti itu. Itu benar-benar manuver yang merusak diri sendiri. Tepat setelah mendengar ucapan Schindler yang tidak masuk akal, Tak ingin bergegas dan memberinya pelajaran. Dia bahkan belum menyentuh sehelai rambut Schindler ketika dia terkena Jigoku, bawahan, dan dikirim terbang jauh. Takdir menyarankannya untuk mundur karena mereka sudah menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Jika mereka melanjutkan sekarang, mereka pasti tidak akan sanggup menahannya. Sebelum mereka sempat melarikan diri, Jigoku menerjang ke depan dan menyerang Tak dengan pedang. Destiny, yang terkejut, segera membawanya dan berlari ke hutan. Jigoku Tak tidak mengejar mereka. Keduanya bersembunyi di sebuah gua. Destiny membalut luka Tak dengan teknik dasar. Ia membuka matanya dengan mengantuk, mengira Destiny adalah Unmei. Unmei pun menurutinya, berperan sebagai orang yang lembut untuk menenangkannya. Membuat Tak lari ketakutan memberi Schindler kepuasan karena merasa menang. Ia kembali ke markas, menyesap segelas anggur. Jigoku di sampingnya bersenandung sebuah lagu, membuatnya kesal. Schindler angkat bicara, menyuruhnya berhenti segera.
Meskipun dia seorang konduktor, dia tidak suka mendengarkan musik karena musik tidak bisa diukur dengan metrik atau konvensi apapun, melainkan dengan emosi. Baginya, ini tidak bisa diandalkan. Dia berkata dia akan menjadi panutan dunia ini, memimpikan ketenaran abadi setelahnya, dipuji sebagai pahlawan. Pada titik ini, Jigoku hanya menatapnya dalam diam. Ketika malam tiba, Tak akhirnya terbangun. Ia berbalik dan bertanya-tanya bagaimana seseorang yang hanya tahu bertarung seperti takdir bisa melarikan diri. Memang, tapi takdir tetaplah seseorang yang memiliki perasaan, yang mengenal suka dan duka. Ia takut tak akan pernah mendengar pianonya lagi, dan musik yang tak selesai itu membawa kesedihan. Mungkin ia tak akan pernah menggubah musik lagi. Yang terpenting, siapa yang ingin ia dengarkan? Ayahnya pernah mengatakan itu, tapi orang itu kini telah tiada. Tak punya inspirasi untuk menulis. Destiny menduga dia merujuk pada Unmei. Entah karena terluka dan tersentuh oleh hati Destiny, Tak mudah terbuka untuk berbicara tentang temannya yang sudah meninggal. Unmei adalah adik perempuan Anna. Dia sering datang ke rumahnya untuk bermain dan selalu terlalu memperhatikan Tak, yang awalnya dianggapnya mengganggu. Tepatnya, bukan hanya Unmei, tetapi seluruh dunia pun sama. Tak, aku tidak suka bagaimana orang-orang tidak menyukai musik. Bukankah musik masih menerangi hati manusia sepanjang masa? Tak telah terpaku. Di masa kecilnya, ia biasa duduk berjam-jam hanya bermain piano dengan perasaan getir, tetapi tak seorang pun mendengarkan. Segalanya terasa sia-sia sampai Unmei muncul dan menuntun kehidupan Tak yang suram menuju terang. Ia bagaikan keajaiban dalam hidupnya. Ia memberinya alasan untuk tidak menyerah, tidak meninggalkan musik. Dan bersama-sama mereka membawa musik kepada lebih banyak orang. Pada titik ini, suaranya menjadi penuh emosi. Unmei kini telah tiada. Kini takdir melakukan apa yang dulu ia lakukan. Ia menasihati Tak untuk tidak berhenti mengarang karena warna suaranya berapi-api. Ia membakar hati orang-orang seakan berkobar-kobar. Mungkin orang yang menunggunya masih ada di suatu tempat di dunia ini. Sementara itu, Anna mengkhawatirkan Tak dan Destiny. Ia berlari ke tempat D2 muncul untuk mencari jejak mereka. Secara kebetulan, Lenny bertemu Anna di jalan, jadi ia membawanya kembali ke tempat ia menginap. Anna tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Tak dan Destiny di hutan. Setelah mendengar Lenny mengungkapkan bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk mengendalikan D2, Lenny percaya bahwa dengan kekuatan mereka, tidak ada yang akan menimpa mereka. Pada saat ini, radio dua arah di atas meja berdering dengan suara titan. Ia berlari di hutan mencari keduanya ketika ia secara tidak sengaja bertemu dengan D2. Anna ingin pergi, tetapi Lenny menghentikannya. Ia bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini. Itulah sebabnya ia ada di sini. Keesokan paginya, kondisi Tak tidak jauh lebih baik. Kulitnya tampak lebih buruk. Destiny tidak bisa lagi menyerap kekuatan hidupnya. Ia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung. Meski begitu, itu tidak membuatnya menyerah. Destiny keluar untuk mengambil 2 palu. Masih tertanam di batang pohon dan pergi ke tempat Sindler dan Jigoku berada. Kemudian, Tak terbangun dan meninggalkan gua. Ia mendengar keributan yang datang dari tempat Destiny berada dan bisa menebak itu adalah Tak. Ia mencengkeram luka di dadanya dan berlari dengan susah payah ke arahnya. Pertempuran hampir berakhir. Destiny sempat bertahan, tetapi dikalahkan oleh Jigoku. Meskipun nyawanya ada di tangan Jigoku, Destiny tetap tidak mau menuruti kata-katanya. Memohon kepada Tak karena ia tahu Tak bukanlah seseorang yang pantas berdiri di medan perang. Tangannya semakin kuat. Sedikit lagi, dan takdir mungkin akan langsung musnah. Untungnya, Tak tiba tepat pada waktunya, menyebabkan dia melepaskannya. Sindler senang melihatnya. Dia berbicara panjang lebar, tapi Tak tidak menjawab sepatah kata pun dan malah berdebat dengan Destiny. Yang satu ingin bertarung sendirian. Yang satunya tidak ingin lawannya berada dalam bahaya. Mereka berdebat begitu sengit hingga membuat Sindler kesal karena mereka bertindak seolah-olah dia tidak ada. Pada saat itu, Lenny dan Titan tiba. Titan mengejar Jigoku sementara Lenny bertukar beberapa kata dengan Sindler untuk mengulur waktu. Ia bersikap halus karena ingin membiarkan Tak dan Destiny berbincang. Memang, keduanya punya sesuatu untuk dibicarakan. Tak telah mengingat siapa yang ingin mendengarkan musiknya. Jauh di cakrawala, tepat di depan matanya, itu adalah takdir. Yang lebih penting, ia harus memanfaatkan kekuatan hidupnya. Jangan ragu sedikit pun.
Dengan kata-kata ini darinya, takdir pun tak bisa menolak. Tipuan Lenny berhasil dengan efektif. Schindler kupikir petarung itu adalah dirinya. Tapi sebenarnya, itu adalah Tak, dan sang penampil adalah Destiny. Dia hanya benar-benar ampuh saat menggunakan kekuatan hidup Tak. Dia menjadi jauh lebih kuat dalam hal kekuatan serangan, bahkan menghancurkan Jigoku. Kedua belah pihak bertarung cukup lama, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan kekuatan. Semakin lama mereka bertarung, semakin energik dia. Selanjutnya, keduanya menggunakan serangan terkuat mereka untuk mengakhiri pertempuran. Destiny menembakkan sinar laser sebesar bukit di depan. Schindler tidak puas dan masih ingin bertarung sampai Tak mati. Jigoku juga tidak baik hati. Karena Tangoku datang, dia tidak bisa segila sebelumnya. Tangoku penampilannya mengingatkan Schindler bahwa bertarung lebih lanjut akan melanggar peraturan Sagen. Ia telah diturunkan pangkatnya sebagai komandan tertinggi dan dilucuti semua wewenangnya di Shimponica. Ia tidak mau, tetapi berdebat sia-sia. Jigoku langsung memunggungi dia, mengabaikannya dan bahkan mengejeknya dengan beberapa kalimat. Tangoku mengatakan pada Lenny untuk tidak menyebutkan masalah ini secara eksternal, lalu pergi bersama Jigoku. Di penghujung hari, Tak dan Destiny kembali kepada Anna. Anna berjanji bahwa mulai sekarang, ia akan memanggilnya Unmei. Setelah perjalanan panjang, mereka bertiga akhirnya tiba di New York. Tidak seperti yang pernah mereka saksikan sebelumnya, tempat ini tetap utuh, tidak rusak oleh D2. Toko-toko yang ramai dan tempo yang cepat dan bersemangat menyampaikan esensi dari kota metropolitan yang berkembang. Setelah berkendara sedikit lebih jauh, mereka tiba di rumah Anna. Dia bertemu dengan orang tuanya dan saudara perempuannya yang lumpuh sebagian, Lot. Destiny, seperti Anna, memeluk mereka. Mereka semua masuk ke dalam untuk bercakap-cakap. Lot telah menghubungi Lenny untuk merencanakan penyesuaian Destiny. Jika disesuaikan, dia tidak akan lagi menggunakan kekuatan hidup Tak. Ini menyiratkan bahwa misi-misi mendatang tidak akan selesai dengan sempurna. Lot belum memeriksa, jadi dia tidak bisa spesifik. Semuanya harus ditunda. Kemudian mereka berangkat ke Shimponica di New York, tempat laboratorium Anna berada. Destiny akan menemaninya untuk pemeriksaan. Sebelum pergi, ia menyarankan Tak untuk membiarkan Lot memeriksa tanda-tanda abnormal di lengan kanannya. Anna dengan cemas menghampirinya dan menarik lengan bajunya untuk memeriksanya. Kulit di sana merah tua seperti darah. Tanda merah itu telah menyebar hingga ke lehernya. Tak tidak ingin mengatakan apa-apa karena dia memang tidak bisa menyelesaikannya. Anna hanya bisa mengandalkan adiknya, Lot, untuk merawat Tak, jadi mereka berdua harus pergi ke laboratorium untuk pemeriksaan umum, sementara Anna harus menunggu di luar. Di dalamnya terdapat mesin dan peralatan yang tampak sangat modern. Keduanya berbaring di tempat tidur sementara Tak didorong melalui perangkat MRI. Destiny di sisi lain masih menunggu hasil dari Lot. Setelah beberapa waktu, hasilnya tiba. Lot memegang tablet, tetapi tidak terburu-buru untuk berbicara. Pertama, ingin memberitahu mereka bahwa dengan teknologi mereka saat ini, mereka tidak dapat memutuskan kontrak antara keduanya. Hubungan di antara mereka adalah simbiosis. Lot menyebutnya saling memberi makan, keseimbangan yang sangat rapuh. Itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Adapun tanda merah di lengan Tak, itu adalah invasi dan akan terus memengaruhi setiap bagian tubuhnya. Jika keduanya terus bertarung bersama, cepat atau lambat mereka akan binasa. Jika mereka berhenti bertarung, keduanya bisa hidup dan menghargai sisa hidup mereka. Tetapi tidak ada jawaban yang diberikan. Keesokan harinya, Anna dan Destiny pergi ke kamar Tak. Ia begadang semalaman menggubah musik, tetapi masih belum menyelesaikan satu karya pun. Hanya lingkaran hitam di bawah matanya yang semakin jelas. Tak mendesaknya untuk bergegas dan bersiap. Lot telah berjanji akan mengajak mereka bertiga makan makanan lezat di New York. Tidak ingin pergi, tetapi menghadapi ancaman takdir, dia harus setuju. Dari permen hingga roti lapis, mereka makan sampai kenyang. Lalu pergi berbelanja berbagai barang. Tak bertanggung jawab untuk membawa barang-barang. Dan akhirnya, mereka pergi ke akuarium sebelum pulang. Anna menggunakan alasan membawa Lot ke suatu tempat, jadi mereka pergi lebih dulu, hanya meninggalkan Tak dan Destiny. Keduanya secara tidak sengaja melakukan perjalanan pribadi lainnya. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa anak muda yang berkumpul. Mendekat lebih dekat, mereka mengetahui bahwa mereka sedang mengenang mendiang musisi John Lennon,
seorang savant yang meninggalkan jejak signifikan pada musik. Sayangnya, ia pergi terlalu cepat, meninggalkan kekosongan yang terlalu besar untuk diisi oleh siapapun. Keduanya berdiri sejenak terganggu ketika seorang wanita tua mendekat, meletakkan mawar di tangan mereka untuk mengenang John Lennon. Dalam perjalanan pulang, Anna menceritakan kisah-kisah menarik tentang Tak dan Destiny kepada Lot. Semua kenangan indah. Anna menyadari betapa keduanya telah berubah sejak bekerja bersama, terutama Destiny, yang semakin dewasa dan bahkan membantu orang-orang di sekitarnya. Anna merasa dirinya sangat mirip dengan saudara perempuannya sendiri di masa lalu dan telah lama menganggap Destiny sebagai saudara perempuannya sendiri. Menjelang sore, Tak dan Destiny masih berjalan-jalan di taman. Tak membawanya ke tempat konser dulu diadakan, yang puncaknya adalah pertunjukan kembang api. Destiny tidak tahu apa itu kembang api. Ia menunjuk ke langit dan menjelaskan bahwa itu adalah bahan peledak dengan tambahan warna yang ditembakkan ke udara. Tak ia mengaku belum pernah melihat kembang api secara langsung, tetapi pernah melihat pertunjukan band sebelumnya. Keduanya duduk di halaman hijau, mengobrol cukup lama. Dalam perjalanan pulang mereka melalui pusat kota, Destiny merasakan gema D2 sangat dekat. Sesampainya di rumah, Tak menerima telepon dari Lenny, yang nadanya mendesak agar mereka segera meninggalkan New York bersama keluarga mereka. Seseorang memiliki kekuatan untuk mengendalikan D2. Sama seperti Schindler, Lenny mengucapkan selamat tinggal. Tak merasa ada sesuatu yang penting yang disembunyikan darinya. Lenny dengan gembira menyaksikan Titan sarapan setelah memimpikan mentornya. Ia masih bertanya-tanya kapan ia akan menjadi panutan bagi seseorang. Setelah sarapan, mereka harus mempersiapkan pertemuan hari ini dengan Tak. Ia berangkat, mengucapkan selamat tinggal kepada Anna. Kemudian bersama Destiny, ia menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Tak ingin mengetahui kebenaran tentang Shemponica dan tragedi Boston. Pada saat ini, seseorang yang familiar muncul, Sagen, pemimpin Shemponica. Kedua belah pihak tampak terlibat dalam perdebatan yang sangat menegangkan. Insiden sebelumnya disebabkan oleh Sagen. Setelah beberapa kalimat, mereka mulai berkelahi. Sagen, tentu saja, tidak terlibat dalam bentrokan ini sendiri, tetapi membiarkan Jigoku, yang mengikutinya, bertarung dengan Destiny. Tingoku bertarung dengan Titan. Sagen dengan santai, Tak bercerita tentang tragedi Boston. Hari itu, Lenny juga hadir, itulah sebabnya ia kini rela menjadi kondektur untuk menebus kesalahannya. Di masa mudanya, Lenny telah menerima lelaki tua berambut biru sebagai mentornya. Lelaki itu mengakui bahwa ia memiliki banyak kekurangan dan masih belum mengerti segalanya. Jadi, ia ingin membuat kesepakatan dengan Lenny bahwa jika ia mengetahui sesuatu, ia harus mengungkapkannya, seolah-olah mereka saling mengimbangi. Lenny membutuhkan bakat musiknya. Ia membutuhkan keterampilan memasak Lenny. Lenny merasa terus-menerus khawatir. Akhir-akhir ini, D2 semakin sering muncul, dan guru serta murid itu akan mengadakan konser di kota. Ia sama sekali tidak merasa nyaman. Namun mentor Lenny tidak ingin membatalkannya. Ia tahu bahayanya dan semakin memahami dengan jelas bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dapat ia lakukan. Di saat-saat seperti ini, ia ingin menggunakan musik untuk menyampaikan secercah harapan kepada semua orang. Ketika Lenny terbangun, ia melihat pemandangan di hadapannya kacau balau. Mentornya terjepit di bawah tumpukan puing. Lenny sendiri terluka dan tak berdaya untuk berdiri, apalagi menyelamatkan mentornya. Saat ia membuka mata untuk kedua kalinya, Lenny sudah berada di rumah sakit, tangannya menggenggam koran. Mengumumkan kematian mentornya. Saat itu, Sagen hadir, menawarkan kontrak untuk posisi konduktor. Lenny akan memiliki kekuatan untuk melawan D2. Berkat kontrak ini, ia bertemu Titan, penampil dan teman setianya sejak saat itu. Sikapnya yang polos dan selalu tersenyumlah yang menghangatkan hati seseorang yang pernah mengalami tragedi seperti Lenny. Hingga malam tiba, mereka semua masih bertarung. Kali ini, Tingoku juga ikut serta dalam memukul mundur Destiny. Titan membantu Jigoku. Kedua belah pihak saling bertarung selama beberapa waktu, hingga akhirnya mencapai titik buntu. Tak, yang berdiri di luar, memimpin Destiny dan meminjam kekuatan hidupnya, telah kelelahan, tak mampu menahan penggunaan kekuatan seperti ini. Destiny juga telah runtuh. Tepat saat ia mencoba bangkit untuk menghampirinya, Jigoku datang dan menendangnya. Dia hendak menyerang Destiny. Untungnya, Titan melepaskan tembakan tepat waktu, tetapi masih tidak bisa menghentikannya untuk kedua kalinya. Lenny siap untuk masuk dan mengambil tembakan ini untuknya.
Beberapa proyektil lagi mengenai Lenny. Setelah mencapai titik ini, dia akhirnya menggunakan manuver pamungkasnya. Penampilan Titan agak berubah. Hal yang paling jelas adalah bahwa sikapnya menjadi lebih hiruk-pikuk. Bukan lagi versi polos dan kekanak-kanakan. Meskipun Lenny telah kehilangan cukup banyak darah, dia masih berdiri teguh untuk menyelesaikan penampilannya. Senjata Titan telah berubah menjadi lebih banyak laras. Dia mengumpulkan energi dan melepaskan tembakan yang sangat kuat. Tembakan ini menciptakan gelombang kejut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan itu telah melukai Tangoku dan Jigoku dengan parah. Melihat bahwa dia telah mencapai tujuan yang diinginkannya, Sagen membawa kedua orang yang terluka itu pergi. Lenny terbaring di tanah. Ini mungkin penampilan terakhirnya. Tanpa sengaja, pikirannya teringat saat ia pergi menemui Tak setelah Kenji, ayahnya, meninggal. Tahun itu, Tak masih kecil, masih belum cukup berani untuk menghadapinya. Lenny memutuskan untuk menebus dosanya dengan menciptakan dunia tempat Tak dapat memainkan musik dari hatinya. Tak dan Destiny dibawa ke ruang penelitian Lot. Anna duduk di hadapannya, mendengarkan adiknya mengumumkan bahwa keduanya berada dalam kondisi mati suri. Lot berjanji akan menggunakan segala metode yang tersedia untuk mengobati mereka. Anna tidak memahami konsep-konsep ini, tetapi mendengar Lot berbicara seperti ini, ia merasakan kekhawatiran yang tak terhingga di hatinya. Yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi kritis Tak. Ia tidak punya banyak waktu tersisa. Dalam waktu sekitar sebulan, jika tidak ada obatnya, keadaan akan menjadi tak tertolong. Anna tidak bisa berbuat apa-apa selain percaya pada Lot. Di sebuah ruangan besar, Sagen menekan tangannya ke batu tajam di depannya, menembus kulit dan daging. Tindakan itu berdampak langsung pada kondisi kota. Di mana-mana, batu-batu ungu ini tumbuh dari tanah, menusuk ke atas. Monster-monster D2 lahir darinya. Orang-orang berlarian panik, dan kota yang dulu makmur telah berubah menjadi pemandangan yang kacau. Keesokan harinya, Tak terbangun di kamarnya. Bekas invasi telah menyebar ke separuh sisi kanan wajahnya. Tubuhnya masih membawa gema dari malam sebelumnya. Ini tidak sepenting fakta bahwa D2 telah muncul di kota melalui benda raksasa itu. Berita disiarkan di televisi. Kemudian, Destiny dan Titan juga kembali. Anna memiliki sesuatu untuk diurus, jadi dia menulis surat kepada Destiny untuk diberikan kepada Tak. Dalam surat itu, dia mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Lot. Dia saat ini berada di Teater Shimponica. Tak, aku menatap layar TV dan tiba-tiba teringat D2 yang muncul di sana. Di tengah, beberapa orang sedang melawan monster. Di teater, Anna sama sekali tidak memiliki barang penting. Kenyataannya, bahkan jika ia ingin, ia tidak bisa melarikan diri. Formasi batuan ungu telah tumbuh di mana-mana, menghalangi semua jalan keluar. Beberapa orang malang tertusuk hingga tewas. Keduanya belum pergi jauh ketika menghadapi pertempuran di depan, jadi mereka hanya bisa mengandalkan tim penyelamat. Di sisi ini, mereka bertiga telah berangkat menuju lokasi Anna. Titan pernah bekerja di sini, jadi dia memahami topografi dan rute rahasia. Dia bertanggung jawab untuk memandu mereka. Jalur ini begitu rahasia sehingga bahkan benda-benda itu pun tidak dapat mencapainya. Jalur ini akan membawa mereka langsung ke jantung Shimponica. Dalam perjalanan ke sana, Titan membahas taktik bersama mereka berdua. Di dalam, tak seorang pun tersisa. Hanya monster D2 yang mendominasi tempat itu. Di saat yang sama, Anna dan Lot masih terjebak di dalamnya. Anna, dengan tekad bulat, menggendong Lot di punggungnya dan harus berjuang keras mencari jalan keluar. Sayangnya, sebuah D2 juga ada di dalam. Anna tidak memiliki kemampuan bertarung. Lot, dengan luka-lukanya, hanya memiliki kekuatan di laboratorium. Untungnya, Valkyrie muncul tepat waktu, dengan satu tebasan pedang yang membuat monster itu lenyap. Setelah berurusan dengan D2, Tak juga jatuh ke lantai. Setelah pingsan cukup lama, ia akhirnya membuka mata, memegangi lengannya yang terluka, dan bergabung dengan dua pemburu D2 di lokasi berikutnya di Shimponica. Setelah menyelamatkan kedua saudari itu, Valkyrie melanjutkan pertarungan melawan D2. Akhirnya, dengan hanya tersisa satu bos terakhir, kekacauan ini akan berakhir. Saat itu, orang-orang Tak juga berlari, dan mereka bekerja sama untuk mengalahkan monster ini. Pemimpin terakhir D2 telah mati. Menghilangkannya sungguh membutuhkan banyak usaha dan waktu. Tak tahu semuanya belum berakhir. Jadi,
Dia meminta Titan untuk membawa orang-orang yang tidak terlibat ke tempat aman. Anna khawatir tentang kondisi Tak. Dia seharusnya memulihkan diri daripada bertarung. Dia tahu keadaannya sendiri, tetapi tetap tidak ingin berhenti. Anna dengan putus asa menyarankannya untuk kembali sehingga Lot dapat menemukan solusi dan semua orang dapat hidup bersama untuk sisa hidup bahagia mereka. Pada titik ini, Anna tidak bisa lagi menyembunyikan kerentanannya. Matanya dipenuhi air mata, dan dia tiba-tiba berlari untuk mencium bibir Tak. Dia tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti itu. Anna berbalik untuk menginstruksikan Destiny untuk membawa Tak kembali untuk perawatan Lot. Destiny mengangguk setuju. Kemudian dia melanjutkan perburuan D2. Mereka bertemu Jigoku yang menggendong Tang Oku di ruangan lain. Alih-alih bertarung seperti biasa, kedua wanita ini memilih menghadapi akhir bersama. Cairan hitam dari keduanya menghasilkan bahan peledak, dan seorang wanita bernama Orpheus, turunan dari cairan tersebut. Sebuah versi yang benar-benar baru, hasil dari kombinasi Jigoku dan Tang Oku. Tak khawatir karena kekuatannya telah berlipat ganda. Sebaliknya, Destiny tidak menunjukkan rasa takut. Kebetulan, kekuatannya terletak pada pertarungan solo. Tak percaya padanya. Mereka segera memulai pertunjukan. Dia mencurahkan seluruh energinya sejak awal pertempuran. Dua piano senjata di samping Orpheus melindunginya, terus-menerus menembakkan banyak bahan peledak. Kegelapan menyelimuti salah satu sudut ruangan, menyebabkan Destiny terlempar ke belakang tepat saat dia mendekat. Tak mendongak untuk melihat luka-luka di Orpheus berangsur-angsur sembuh, menghitung bagaimana cara melawan, apakah akan menyerang terus-menerus atau tidak. Destiny berdiri, mengatakan mereka harus memberikan kerusakan yang cukup kuat sehingga mereka tidak dapat pulih. Destiny menyerbu ke depan, dengan gesit terbang di antara dua batu, menghindari beberapa pukulan awal dari dua piano, membuka laras senjatanya untuk terbang langsung ke Orpheus, tetapi diblokir oleh rantai dari dua piano. Destiny lolos sekali lagi, menyerbu ke depan untuk melepaskan beberapa tembakan, mengenai Orpheus, tetapi kemudian dia menyembuhkan dirinya sendiri lagi. Orpheus tertawa puas. Tepat saat dia mendongak, Destiny tidak terlihat dimanapun. Tak tiba-tiba berlari dan menendang wajahnya. Berkat ini, dia berhasil menggunakan jurus terakhirnya untuk menghancurkan kedua piano, lalu melancarkan pukulan mematikan yang mencabik-cabik Orpheus. Rasanya semuanya sudah berakhir, tetapi cairan hitam itu telah menghidupkan kembali tubuh Orpheus ke keadaan semula. Takdir menyuruh Tak pergi sementara ia akan tinggal untuk menghadapinya. Kembali ke beberapa tahun yang lalu, medan pertempuran menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Garis pertahanan umat manusia telah hancur, kelelahan, dan terkuras. Para petarung tampaknya tidak mampu melawan mereka. Terlebih lagi, sang pemimpin melaporkan masih belum dapat menghubungi tim pertunjukan sementara semakin banyak D2 yang terus berdatangan. Entah bagaimana, Jigoku dan Tang Oku hadir. Satu tembakan dari senjata mereka berhasil melumpuhkan seluruh kelompok D2 yang mendekati semua orang. Pada saat ini, Sagen mendekat. Ia memerintahkan pasukan untuk mempertahankan posisi mereka. Artinya meskipun mereka tewas di sana, mereka tidak boleh mundur karena di belakang mereka ada banyak warga sipil tak berdosa. Jika mereka mundur ke sini, formasi pertempuran akan langsung runtuh. Dengan suara yang menginspirasi, ia membangkitkan semangat para prajurit. Dunia tenggelam dalam penderitaan dan kehilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di abad ini. Banyak tentara gugur, berjuang demi tanah air mereka. Banyak warga sipil tergeletak seperti mayat di jalanan yang seharusnya ramai dengan pejalan kaki, belum lagi kerusakan properti. Gedung pencakar langit hancur oleh D2 raksasa. Sesaat, Sagen teralihkan, pikirannya melayang pada kenangan semua orang dalam kejadian tragis ini. Dia menghampiri batu itu dan menyentuhnya. Dan seketika, Sagen bersama Jigoku dan Tang Oku di atap, memandangi kota yang hancur. Mungkin itulah yang ada di pikiran Sagen sekarang. Kenyataannya, ia terjebak di bebatuan yang ia ciptakan sendiri. Tak telah menemukan orang sakit yang ingin menghancurkan dunia ini. Di pihak takdir, pertempuran belum berakhir. Orpheus bertekad berjuang sampai akhir demi cita-cita Sagen. Mereka harus menyelamatkan dunia ini. Setelah semua yang terjadi, tidak jelas apakah itu menyelamatkan atau memperburuk keadaan. Ia berdebat sambil menyerang takdir. Pertempuran memanas karena ia meminjam kekuatan hidup Tak, yang secara langsung memengaruhi kondisinya. Rambutnya kini memutih di separuh kepalanya. Ia tampak kelelahan, kakinya lemas ke tanah. Sagen, yang terkulai di batu,
masih mengoceh tentang musik dan cita-citanya yang tinggi. Di pihak takdir, ia telah dikalahkan. Orpheus, mengingat penampilan Sagen yang putus asa, tak kuasa menahan keinginan untuk menusuknya. Ia baru saja mengangkat tangannya untuk menyerang ketika takdir berdiri dan menjatuhkan pedang dari tangannya. Tak lagi menggunakan kekuatan, keduanya beralih ke pertarungan tangan kosong. Mereka saling mencerahkan dengan serangan filosofis. Pada akhirnya, kebaikan selalu menang atas kejahatan. Takdir menghabisi Orpheus dengan satu serangan yang membuatnya lenyap. Sesaat kemudian, takdir juga tiba di lokasi Tak. Agaknya, ia telah menang untuk mencapai tahap ini. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Saat pedang menembus Sagen, seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Semua D2 yang ada musnah sekaligus. Setelah semuanya, keduanya menghabiskan saat-saat terakhir mereka bersama. Mereka berbaring di pantai, tangan saling menggenggam erat, mengenang kenangan yang telah mereka lalui bersama. Keduanya terdiam sejenak. Tak memejamkan mata di sampingnya. Takdir mengecup bibirnya, menyatakan cintanya. Lalu, ia pun menghilang menjadi kelopak mawar yang tertiup angin. Di kota, aparat penegak hukum telah dikerahkan untuk membersihkan tempat kejadian. Tes jenazahnya telah dikembalikan kepada Anna. Anna mengira dia masih hidup dan segera memberitahu tim penyelamat untuk memberinya pertolongan pertama. Di tangannya, dia masih memegang kalung yang diberikan takdir padanya sebelum dia menghilang. Bertahun-tahun kemudian, dengan kota yang kini mengalami hujan salju pertama musim ini, pusat kota telah kembali ke kemegahannya semula. Sebuah layar besar di sebuah gedung menampilkan bunga-bunga pagi. Layar itu melaporkan bencana yang disebabkan oleh monster D2 di sana. Anna juga telah bergabung dengan Shemponica. Di tangannya terdapat kalung yang disimpan Tak hingga napas terakhirnya. Ia dan Destiny telah mengingkari janji mereka. Keduanya tidak kembali dengan cara yang sepenuhnya. Di akhir reuni ini, hanya Titan yang kembali dengan selamat. Ketiganya mengobrol dengan gembira. Anna masih menunggu Tak menyelesaikan perawatan dan siuman.